Kembali lagi bersama saya Lian Tambun dalam program Back to Campus. Sekarang kami ada di kampus UPN untuk membahas masalah cyberbullying bagi kalangan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat mengetahui persis apa sih sebenarnya yang terjadi dalam persoalan cyberbullying ini di kalangan masyarakat. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan mahasiswa Fakultas Hukum UPN. Di samping saya sudah bersama kami Mas Hafiz. Hafiz. Mas Hafiz, saya mau nanya nih, Iya sebagai bang. mahasiswa kan, mahasiswa hukum, bagaimana sih pandangan terhadap cyberbullying ini dari pandangan Anda sebagai mahasiswa hukum? Kalau pandangan saya pribadi ya bang, cyberbully itu kan sama dengan perundungan yang secara langsung itu tapi dilakukan di media elektronik ya. Nah, cyberbully ini menurut saya itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama mungkin parentingnya kurang baik ya bang. Yang terus kedua adanya lingkungan pertemanan yang kurang baik. Terus yang ketiga adanya ego pribadi yang mengakibatkan bahwa dirinya merasa superior dan melihat ada target, wah orang ini sudah lemah atau dia tidak suka orang ini atau menjadi haters lah, dan dia akan melakukan segala cara untuk menghancurkan orang ini ataupun melakukan kepuasannya pribadi bang. Nah, kemudian cyberbully ini juga sudah dijelaskan ya di Permendikbud nomor 46 tahun 2023 pada pasal 6 dan dijelaskan pada pasal 8 bahwa ini juga termasuk kekerasan di dalam lingkup pendidikan bang, karena juga kita bahasa di lingkup remaja ya gitu bang kalau menurut saya. Nah, sekarang dari kacamata Mhm. Anda sendiri, bagaimana sih untuk menggunakan medsos yang bijak itu seperti apa? Oke bang, kita sebenarnya penggunaan medsos yang bijak itu sama dengan seperti kita bersosialisasi yang di umumnya. Namun kita juga bagaimana bersosialisasi pada media elektronik, Bang. Itu juga perlu, yang pertama mungkin adalah penting, Bang. Karena gimana setiap individu itu melihat dunia, pertama kali yang dilihat adalah keluarganya. Iya. Dan penting itu bagaimana membekali sang anak hingga tumbuh besar, hingga remaja, bahkan dewasa, itu bagaimana cara bersosialisasi menggunakan sosmed yang benar dan penanaman etika dan norma-norma yang ada di masyarakat bang gitu. Terus kemudian juga harus memahami segala aspek norma sosial, norma susila, terus juga memahami dampak dari kegiatan-kegiatannya sendiri gitu bang, menurut gua, Nah, menurut sekarang saya. untuk membuat efek jerah bagi pengguna itu, apa sih yang pantas untuk diberikan hukuman yang keras untuk mereka? Nah, ini menarik nih, Bang. Kalau menurut saya pribadi ya, banyak orang beranggapan bahwa oh pelaku cyberbullying itu pasti harus dibawa ke ranah hukum Iya. agar mereka jerah, harus dihukum A, B, C, D, E. Iya. Menurut saya tuh tidak, Bang. Karena kenapa? Eh, Setiap tindakan pidana, tindakan apalah yang ada di masyarakat itu harus dipertimbangkan semata-matanya. Apakah layak dikatakan sebagai tindak pidana dan layak dibawa ke ranah hukum atau tidak, atau bahkan bisa diselesaikan secara instansi atau kekeluargaan. Nah, maka dari itu menurut saya pribadi, hukum pidana untuk menyelesaikan cyberbully ini itu masih menjadi ultimum remedium atau uh, jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, jadi kalau misalkan cyberbully-nya sudah dapat dikatakan layak untuk dikenakan sanksi hukum, itu bisa dikenakan pasal 310 KUHP yang lama atau pasal 433 KUHP baru, Bang. Nah, kemudian juga kalau dari aspek Undang-Undang ITE, itu kita bisa melihat di pasal 27 ayat 3 dan 4. Nah, kemudian kalau tidak layak untuk dibawa ke ranah hukum, itu kita bisa sanksi instansi terkait, Bang. Karena kenapa? Dari setiap instansi pendidikan atau instansi manapun itu pasti punya regulasi sendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampusnya, di ranah-ranahnya mereka. Nah, itu entah mungkin sanksinya skorsing, drop out yang paling parah atau sanksi-sanksi lainnya. Nah, mungkin ada sanksi terakhir nih yang sebenarnya masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yaitu sanksi diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan secara pribadi. Kenapa begitu? Saya beranggapan bahwa
Yang pertama, cyberbullying yang saya katakan dari awal tadi itu tergantung dampak parahnya atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Karena kalau misalkan bisa dilakukan secara pribadi pun itu bisa, dan diselesaikan secara pribadi pun bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama itu uh, kita kan punya teman ya. Kita ceritalah ke teman kita apakah yang dilakukan oleh orang ini wajar atau tidak gitu. Yang dilakukan pelaku ini wajar atau tidak. Kalau misalkan tidak wajar, itu pasti teman-teman harus bisa sendiri juga untuk menyelesaikannya secara sendiri, secara atau bersama temannya yang diceritakan tadi mentornya, atau secara kekeluargaan gitu. Bagaimana dengan cara mengundang segala pihak, seluruh pihak mulai dari korban, pelaku, dan juga saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, entah diselesaikan untuk membayar atau mengganti seluruh kerugian material maupun imaterial seperti pencemaran nama baik harus diperbaiki nama korbannya tersebut atau psikologisnya diperbaiki, mungkin seperti itu bang. Iya. Gitu. Dari pandangan Anda sendiri, kehadiran pemerintah untuk masalah cyberbullying ini, Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya kalau in general ya, Iya. kalau in general pemerintah tuh sudah cukup baik di pusatnya. Di bawahnya itu kita pasti tahu ada main lah. Iya. Nah, itu mungkin pertegasnya itu bagi masing-masing ada di bawahnya instansi tersebut, di bawah instansi pemerintahan. Karena dari Permendikbud kita sudah layak, dan juga di UPNVJ juga ada satgas sendiri, Iya. satgas PPKS atau satgas-satgas lainnya, dan juga ada regulasi sendiri. Nah, bagaimana individunya itu, Bang? Cara individunya itu untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah cyberbully ini, begitu, Bang. Terus untuk pencegahannya sendiri seperti apa nih kalau udah seperti ini kasusnya sampai saat ini terjadi terus? Oke, kita kalau dilihat dari ranah yang paling bawah dulu ya. Kalau dari UPNVJ sendiri itu kita ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, bagian Adkesma. Adkesma itu advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, yang dimana kita misalkan ada laporan-laporan terkait kemahasiswaan, entah dari akademik maupun secara pertemanan yang ada di lingkungan, itu bisa mengadu ke Adkesma. Dan juga bisa dilakukan laporan kepada satgas-satgas ataupun kemahasiswaan, Bang. Gitu. Jadi bisa dari bawah dulu atau bisa lapor ke orang tua, bisa laporkan ke teman seperti tadi gitu, ataupun langsung ke pihak kampus atau pihak instansi masing-masing, bang. Tapi Begitu. sampai saat ini ada nggak yang terjadi di kampus U? Mungkin gini bang, secara pelindungan nama baik korban itu pasti harus ada privasi dan tidak boleh di blow up. Paling blow upnya itu hanya oh ada kasus cyberbully, oh ada ini, tapi tidak pernah di blow up oh siapa pelakunya, oh siapa korbannya. Dan itu mungkin ada, tapi baru ke ranah yang bawah dulu, Bang. Kayak baru cerita ke teman, baru cerita ke BEM, itu saya udah pernah ada dengar lah, itu ada kasus itu, dan untungnya masing-masing individu itu cepat untuk menangani itu dan akhirnya selesai, dan untungnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Bang. Gitu. Tapi itu aman namanya. Aman, alhamdulillah aman. Yang terakhir, apa harapan Anda untuk pemerintah, masyarakat, maupun kalangan anak muda dalam persoalan tersebut? Oke, yang pertama itu harapan saya pribadi ya, untuk cyberbully ini harus selesai di Indonesia, bahkan tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Seperti tadi yang ditekankan lagi, regulasi yang jelas dari atas sampai ke bawahnya. Terus bagi individu-individunya, segala individu yang ada di instansi, segala individu yang mungkin bersinambungan gitu, dan juga terindikasi untuk menjadi pelaku. Jadi mungkin ya bisa jadi dari individu masing-masing, bang. Yang pertama mungkin kalau misalkan ada individu yang memiliki ego yang tinggi, memiliki cara bicara yang ceplas-ceplos lah istilahnya, mungkin bisa menahan diri. Terus juga untuk korban juga kita sama-sama untuk menjaga diri, untuk bagaimana menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan bersama gitu sih, bang. Ada lagi tambahan mungkin? Dari saya cukup, bang. Mungkin
saya berharap intinya tuh seluruh pihak tuh bisa saling bahu-membahu dalam menyelesaikan ini, bagaimanapun caranya, gitu. Demikian para pendengar obrolan kita pada hari ini. Kiranya apa yang bisa kita petik dalam masalah cyberbullying ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita ke depan supaya tidak bisa menahan diri dan bisa mempelajari apa yang baik dan yang bijak untuk bisa kita berikan kepada orang lain. Demikian obrolan kami dalam Back to Campus. Kita kembali lagi di program berikutnya. Salam.